Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 3 BDK Malang tahun 2021. Nama saya Niwaini Sukarmini dan teman saya Adi Mufti Jati Permana. Nah, di sini kami akan melakukan benchmarking antara salah satu instansi di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya khususnya KPPBC TMPB Atambua dengan salah satu perusahaan perbankan swasta di Indonesia, yaitu Bank BCA. Nah, sebelum masuk ke benchmarkingnya, mari kita dengarkan identifikasi karakteristik dan permasalahan dari KPPBC TMPB Atambua yang akan dibawakan oleh teman saya Jati. Izinkan saya menjelaskan alasan kami mengapa memilih KPPBC TMPB Atambua. Nah, KPPBC TMPB Atambua ini merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan DJBC. Tugas fungsi utama dari KPPBC TMPB Atambua adalah melakukan pengawasan terkait kepatuhan peraturan dan memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai kepada para stakeholders, khususnya yaitu eksportir dan para importer. Nah, KPPBC TMPB Atambua ini memiliki komposisi pegawai sebanyak 86 pegawai. Namun, tidak semuanya berada di kantor induk, karena sebagian besar pegawainya itu ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di beberapa pos lintas batas negara yang tersebar di area yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, sehubungan dengan salah satu fungsi utama KPPBC TMPB Atambua tadi yaitu untuk melakukan pengawasan. Unit vertikal DJBC tersebut mengawasi wilayah pengawasan yang bisa terbilang cukup luas dan unik karena letak daerahnya yang langsung berbatasan dengan Timor Leste, Kabupaten Belu, Kefamenanu, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Alor yang kebetulan letaknya itu beda pulaunya dengan kantor induk KPPBC TMPB Atambua yang berada di Kabupaten Belu. Nah, karena letaknya yang unik tadi, KPPBC TMPB Atambua mempunyai peran untuk mengawasi dan melayani 4 area perbatasan dengan pos pengawasan yang berada di PLBN, Mota Ain, Wini, Mota Masin, dan Mapan. Seiring dengan luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMPB Atambua tadi, dalam melakukan tugasnya itu, unit tersebut mengalami beberapa kendala, khususnya untuk pengawasan dan pelayanan di perbatasan di PLBN. Tiap-tiap pos pengawasan tadi terletak, kan tadi letaknya itu berbatasan langsung dengan Timor Leste, sehingga tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas umum, dan juga letaknya itu terisolir dari pusat kota, sehingga mengalami sehingga dalam melakukan pengawasan dan pelayanan, pegawai-pegawai yang ditempatkan di batas-batas tadi itu mengalami kendala seperti jaringan yang jelek atau internet yang kadang tidak stabil dan kadang mengalami mati listrik, sehingga eh, pemakaian sistem informasinya tadi itu belum secara total diterapkan. Nah, sistem informasi yang dimiliki oleh DJBC yaitu CISA. Prosedurnya pun terkadang memakai prosedur manual, sehingga membuat pelayanan menjadi uh, sifatnya itu lebih manual dan identik dengan kertas dan tidak paperless. Hal tersebut membuat pelayanan di perbatasan menjadi tidak efisien. Kemudian terkait pelayanan tadi, di KPPBC TMPB Atambua, beberapa pegawainya itu masih belum menerapkan prinsip-prinsip atau tata cara yang baik dalam melakukan pelayanan. Salah satu tata cara atau prinsipnya itu yang saya tahu itu misalkan seperti jika melakukan pelayanan itu, kita harus senyum selebar satu jari, atau jika ada pengguna jasa yang datang, kita paling nggak berdiri dan menyapanya terlebih dahulu dalam jarak 5 atau 3 meter. Nah,
Kenapa bisa dibilang penerapannya belum baik? Karena pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan di front office itu uh, secara rutin di rolling atau ditukar dengan pegawai yang melakukan pengawasan di PLBN. Nah, kenapa ini bisa menjadi masalah? Karena penugasan rolling tadi itu sifatnya rutin. Dan yang kedua, keadaan di front office saat melakukan pelayanan dan keadaan di lapangan langsung itu sangat berbeda. Kan kalau di front office itu identik dengan sopanan, ramah tamahan atau sopan santun. Sedangkan di lapangan itu justru langsung bersentuhan dengan fungsi pengawasan dan kepatuhan. Sehingga pegawai yang di lapangan itu beda lah gitu. Hal tersebut membuat komitmen mutu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Walaupun pengawasan dan pelayanan itu pasti dilakukan. Kemudian saya mendapati permasalahan yaitu baru-baru ini sistem informasi terpusat yang dimiliki oleh DJBC itu mengalami gangguan. Akibatnya seluruh pelayanan di wilayah Indonesia itu menjadi terhambat. Jika dilihat di berita itu seperti kantor-kantor besar di Tanjung Priok, misalkan itu kita mendapati bahwa kontainernya itu menumpuk dan distribusi barang-barangnya itu sangat terhambat. Nah, pelayanannya pun baru bisa dilakukan jelang beberapa hari, namun melalui mekanisme manual. Nah, KPP BC TMPB Atambua ini pun merasakan dampaknya dari gangguan sistem tadi. Kenapa ini menjadi masalah? Karena diduga server DJBC ini masih menggunakan sistem pengiriman data yang masih dibilang cukup sederhana, yaitu masih menggunakan sistem yang komputer to komputer, dan pengiriman datanya itu terpusat di satu komputer server gitu. Sehingga jika ada gangguan itu otomatis maka seluruh kantor yang menerapkan sistem informasi ini mengalami gangguan gitu. Wah, lumayan kompleks juga ya permasalahan di KPPBC TMPB Atambua ya, Jar. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai benchmarking antara KPPBC TPB Atambua dengan Bank BCA. Nah, kenapa kami memilih Bank BCA sebagai perbandingan dengan KPPBC TMPB Atambua? Karena menurut kami Bank BCA merupakan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Nah, Bank BCA juga memiliki visi, yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Nah, dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, Bank BCA lebih mengutamakan kepentingan dan kenyamanan nasabahnya. Bank BCA juga mendapatkan peringkat kelima sebagai perusahaan terbaik menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan skor tertinggi Corporate Governance hasil penilaian IICD. Selain itu, Bank BCA juga memiliki fungsi yang sama dengan KPPBC TMPB Atambua, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat atau nasabahnya. Nah, apa saja sih keunggulan Bank BCA? Yang pertama, dari segi pelayanan. Nah, pada pelayanan front office, salah satunya customer service, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh front office yang telah dirumuskan secara singkat dan lengkap dengan istilah yaitu SMART, di mana SMART tersebut merupakan kepanjangan dari sigap sebagai simbol efisiensi kinerja pegawai bank. Yang kedua, M-nya adalah menarik sebagai simbol loyalitas para customer untuk yang dari kualifikasi pelayanan bank. Yang untuk selanjutnya itu A, yaitu antusias sebagai simbol kesungguhan kinerja para karyawan terhadap pekerjaannya. Ramah sebagai simbol hubungan dan komunikasi yang baik antara pihak bank dengan customer. Dan yang terakhir adalah teliti sebagai simbol kualifikasi kinerja bank tersebut. Nah, yang selanjutnya, pelayanan Bank BCA sudah sangat diakui sebagai salah satu pelayanan bank terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, berikut beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank BCA. Yang pertama adalah menyabet 26 penghargaan di ajang Contact Center Award 2019, yaitu yang selanjutnya adalah 47 penghargaan di ajang The Best Contact Center Indonesia tahun 2020, dan yang terakhir ada menyabet 33 penghargaan di ajang Contact Center World Asia Pasifik tahun 2020. Nah, yang kedua keunggulannya adalah Bank BCA dapat terus mempertahankan eksistensinya dan performa layanannya yang prima kepada nasabahnya selama 62 tahun berdiri, sehingga dapat meraih penghargaan internasional di kategori Gold Award dalam ajang International Convention on Quality Control Circle
ICQCC tahun 2019. Nah, yang selanjutnya, Bank BCA juga memiliki program BIA atau BCA Innovation Award. Nah, dalam program tersebut, para pegawai dari Bank BCA dapat mengekspresikan secara langsung inovasi dan kreativitasnya. Nah, atas dasar inovasi dan kreativitasnya tersebut akan diberikan hadiah langsung oleh Bank BCA, di mana hadiahnya tersebut dibilang tidak sedikit. Salah satu contoh hadiahnya itu adalah pada tahun 2018 itu adalah jalan-jalan ke Korea Selatan. Nah, yang terakhir adalah Bank BCA memiliki program coaching face to face, di mana salah satu employer value proposition Bank BCA adalah continuous improvement. Jadi diadakan sebuah program yaitu coaching face to face dengan atasan langsung. Nah, program ini dilakukan dengan cara mengobrol bersama atasan mengenai pencapaian kerja, kompetensi yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan lagi, serta rencana pengembangan bagi para pekerja tersebut. Cukup banyak sekali ya keunggulannya tadi yang dimiliki oleh Bank BCA tadi. Kalau diulang juga saya sampai lupa. Nah, terus jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar aneka itu, Bank BCA ini ternyata punya nilai-nilai dasar aneka ya, yang harus dimiliki ASN tadi. Nah, betul. Itu misalkan kayak program unggulan tadi yang BIA, itu menunjukkan bahwa Bank BCA itu selalu ingin menjaga kualitas untuk pelayanannya gitu, dengan memberikan sebuah wadah gitu untuk melakukan inovasi dalam hal pelayanan. Nah, bisa juga keunggulan tadi itu menjamin adanya sebuah quality control yang baik, karena program itu membuat kualitas pelayanan selalu meningkat dengan adanya inovasi-inovasi atau ide baru. Nah, jika dikaitkan dengan nilai aneka, program itu menjamin adanya transparansi dalam hal pelayanan dan juga menjamin adanya akuntabilitas pelayanan. Nah, kemudian untuk program unggulan yang terakhir tadi kamu sebut ya, yang program coaching dari atasan langsung kepada bawahnya itu sangat-sangat menjamin peningkatan SDM itu dari pegawai Bank BCA sendiri. Selain membahas hal-hal teknis, pasti mereka itu mungkin timbul adanya sebuah ikatan gitu. Jadi hubungan antara bawahan dan atasan itu tidak kaku dan pasti akan menjadi lebih akrab. Nah, jika dihubungkan dengan nilai aneka itu bisa juga dikaitkan dengan nilai nasionalisme, karena salah satu dari indikatornya itu ada yang terkait dengan persatuan. Gitu ya. Iya, benar banget, Jet. Itu bisa menjadi salah satu cerminan nilai aneka di perusahaan swasta. Nah, menurut kamu apa saja sih penerapan dari hasil benchmarking itu untuk KPPBC, TMPB atau BUA? Nah, tadi kan sebelumnya saya sebutin tuh permasalahannya apa aja. Pertama dalam hal pelayanan. Itu kalau kita ngambil contoh dari Bank BCA tadi itu, terutama dalam hal pelayanannya itu, penerapan hasil benchmark itu bisa diterapkan dengan cara memprioritaskan customer dengan menerapkan nilai dasar etika publik dan komitmen itu agar pelayanan yang diberikan itu selalu menjadi pelayanan yang terbaik, konsisten, dan adil. Karena Bank BCA ini setahu saya pasti sudah menerapkan SLA gitu. Itu yang menurut saya pertama. Kemudian yang kedua itu, dalam menerapkan pelayanan tadi itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni dan baik gitu. Misalkan seperti di front office itu pasti ada komputer, terus ada jamuan-jamuan, atau mungkin ada benda-benda yang membuat pengguna jasa itu nyaman gitu. Karena itu jika dikaitkan dengan nilai aneka itu pasti ada kaitannya dengan nilai komitmen mutu. Komitmen mutu dan juga etika ya, betul. Iya, benar. Kalau menurut aku juga penerapannya bisa yaitu dengan memberikan ruang untuk pegawai dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasinya. Pasti banyak kan pegawai-pegawai yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi mereka bisa mengapresiasi bagaimana kreativitas dan inovasi yang mereka buat, dan juga kantor juga harus memberikan reward atau penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, dan juga tidak lupa untuk memberikan punishment tentunya bagi pegawai yang melanggar aturan tersebut. Seperti dengan program BIA BCA tadi ya, Ibu? Iya, betul banget. Sebagai bentuk dari program BIA dari BCA. Nah, yang selanjutnya juga
di kantor juga bisa mengembangkan inovasi teknologi atau IT dan inovasi lainnya sebagai sarana pendukung kantor, kan harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan era zaman sekarang juga kan ya. Kan misalnya aplikasi-aplikasi yang sudah lama, yang sudah keluaran lama, tahun lama itu kan pasti sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Jadi itu bisa dilakukan perkembangan lagi untuk inovasi aplikasi-aplikasi terbaru, sehingga dengan adanya aplikasi terbaru ini akan mengurangi aplikasi yang non responding dan juga server down. Ini sebagai penerapan dari nilai komitmen mutu juga di kantor juga, betul kan? Ya, betul sekali. Karena teknologi zaman sekarang ini kan setiap masanya itu selalu meningkat ya. Jadi harus istilahnya dikembangkan gitu setiap saat. Dan juga di kantor juga bisa nggak sih menerapkan program coaching seperti itu yang antara atasan langsung dan bawahan. Jadi kita bisa berdiskusi dengan atasan langsung atau antar teman sejawat juga dalam rangka pembinaan, bagaimana pencapaian kerja kita, kompetensi apa sih yang sudah kita raih dengan baik, apa yang harus kita tingkatkan lagi, sehingga pekerjaan di kantor juga kita bisa introspeksi diri, apa sih yang belum dari diri kita, apa yang belum kita lakukan dengan baik dari diri kita. Jadi kan kalau kita menilai diri kita sendiri, pasti kita juga nggak bisa kan, pasti harus tahu pendapat orang lain juga bagaimana menurut orang lain kerja kita udah bagus atau belum. Jadi itu lumayan penting juga sih untuk meningkatkan mutu dari kantor juga kan. Iya, benar. Itu mungkin juga bisa jadi sarana pengembangan SDM juga ya, bukan dalam hal pelayanan aja, jadi untuk meningkatkan diri sendiri gitu. Ya betul, kapasitas SDM juga bisa ditingkatkan kan dengan adanya program coaching tersebut. Nah, tapi untuk penerapan dari hasil benchmarking itu pasti ada aja sih kendala atau hambatan yang ditemui kan. Nah, menurut kamu kalau di sana apa sih kendala yang kamu akan temui jika menerapkan hasil benchmarking dari Bank BCA ini? Nah, tadi kan saya sebelumnya menyebutkan komposisi pegawai tadi kan. Itu komposisi pegawai di BC Atambua ini jumlahnya memang terbilang cukup banyak, namun pegawainya itu memang bisa terbilang cukup banyak yang lebih senior dan generasi sebelum kita gitu, yang udah lama. Nah, itu mereka bisa dibilang kurang melek teknologi atau kita sering menyebutnya gaptek gitu. Nah, juga mereka kurang pelatihan jika mengenai teknologi gitu, sehingga jika ada aplikasi baru itu mereka belum paham gitu. Gitu ya. Oh iya, benar juga. Kemudian yang kedua tadi kan saya sebutkan untuk wilayah pengawasannya itu yang sangat luas gitu kan. Nah, itu terutama yang saya sebutkan tadi di pos pengawasan di yang berbatasan langsung sama Timor Leste. Nah, itu daerahnya itu sangat terisolir gitu. Itu masih belum didukung oleh fasilitas-fasilitas umum, sehingga penerapannya bisa belum sempurna gitu. Nah, kemudian iya, benar juga. Kalau budaya organisasi? Kalau budaya organisasi sendiri itu mungkin karena di sini tuh kantor yang dibilang cukup jauh gitu ya. Mungkin budayanya itu belum masih mengarah ke kantor-kantor besar gitu. Jadi budayanya itu masih sifatnya turun-temurun dari yang lama. Iya juga, dan apalagi kalau di Atambua juga ya, kita bisa melihat lingkungannya ya. Kayak sarana juga belum terlalu mendukung seperti jaringan internet, listrik, dan juga masyarakat juga kan belum tentu semuanya melek teknologi. Jadi kalau kita misalnya semuanya berbasis online IT, pasti juga mereka agak kesulitan pasti memahami apa yang aplikasi yang terbaru yang dikeluarkan oleh kantor kan. Begitu ya. Nah, iya ya, pasti ada beberapa faktor kendala juga pasti dalam penerapannya. Tapi semoga kedepannya kita bisa menerapkannya yang lebih baik lagi untuk kantor KPPB CTMPB Atambua. Baik teman-teman, sekian video dari kami tentang benchmarking instansi Kementerian Keuangan yaitu KPPB CTMPB Atambua dengan Bank Sentral Asia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Gitu aja. Jadi sekarang diedit.